kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Thalita Zulfa Akila. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai penyakit virus. Kira-kira penyakit virus apa ya yang akan saya bahas? Simak videonya ya. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan, yaitu COVID-19. Kita akan mengenal virus ini lebih dalam, cara penyebarannya, dampaknya pada tubuh, serta langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan. Yuk, simak pembahasannya dengan baik. Sebelumnya, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pendahuluan atau penjelasan singkat mengenai COVID-19. Yang kedua, gejala COVID-19, cara penularan dan diagnosa. Dan yang ketiga, pencegahan COVID-19 serta upaya setelah terkena COVID-19. Apakah kalian pernah melihat alat ini? Kira-kira alat ini digunakan untuk apa ya dalam COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sejak pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, penyakit ini telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemi global dengan dampak signifikan pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sosial. SARS-CoV-2 termasuk dalam keluarga Coronaviridae dan merupakan virus RNA untuk tunggal. Virus ini menyerang sel inang dengan berikatan pada reseptor ACE2 yang terdapat pada permukaan sel manusia, terutama di saluran pernapasan. Setelah masuk ke dalam sel, virus bereplikasi dan menyebabkan kerusakan seluler yang memicu respons imun tubuh. Gejala COVID-19 bervariasi dari ringan hingga berat dan dapat muncul antara 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Gejala umum meliputi demam, batuk kering, sesak nafas, kelelahan, dan kehilangan indera penciuman atau perasa. Pada kasus yang parah, pasien dapat mengalami pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut atau ARDS, gagal organ, hingga kematian. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak luas, antara lain kesehatan mental, peningkatan kasus kecemasan, depresi, dan stres akibat isolasi sosial dan ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, ekonomi. Resesi global dengan banyaknya bisnis yang tutup dan peningkatan angka pengangguran. Yang ketiga, pendidikan. Peralihan ke pembelajaran daring yang menimbulkan tantangan akses dan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, lingkungan. Penurunan emisi gas rumah kaca sementara akibat berkurangnya aktivitas industri dan transportasi. Penularan utama SARS-CoV-2 terjadi melalui droplet pernapasan yang dihasilkan saat seorang batuk, bersin, atau berbicara. Selain itu, penularan dapat terjadi melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi, diikuti dengan menyentuh wajah, terutama mata, hidung, atau mulut. Selain itu, ada bukti penularan melalui aerosol di lingkungan tertutup dengan ventilasi buruk. Diagnosis COVID-19 terutama dilakukan melalui tes amplifikasi asam nuklear atau NAAT, seperti Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR, yang mendeteksi materi genetik virus. Tes antigen cepat juga digunakan untuk screening, meskipun memiliki sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan RT-PCR. Pencitraan dada seperti CT scan dapat membantu dalam menilai tingkat keparahan penyakit, terutama pada pasien dengan gejala pernafasan yang signifikan. Upaya pencegahan COVID-19 meliputi 1. Memakai masker dengan benar. 2. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak fisik minimal 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi COVID-19 sesuai rekomendasi. Hingga saat ini, belum ada obat spesifik yang terbukti efektif melawan SARS-CoV-2. Pengobatan terutama bersifat suportif dan simptomatik, termasuk pemberian oksigen, ventilasi mekanis bagi pasien gagal nafas pada kasus berat,
dan penggunaan obat antiviral atau imunomodulator berdasarkan pertimbangan klinis. Kortikosteroid seperti dexamethasone telah terbukti mengurangi mortalitas pada pasien dengan COVID-19 berat yang memerlukan oksigen tambahan atau ventilasi mekanis. Demikian pembahasan kita tentang COVID-19. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang virus ini, cara penyebarannya, serta langkah-langkah pencegahannya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.